terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bonto Tangah, yang kami hormati Kepala Seksi Ketahanan Keluarga, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bonto Tangah, serta para undangan yang sempat hadir di tempat ini yang kami banggakan. Baiklah, kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Desa Bonto Tangah. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadis atau yang mewakili, yang kami hormati Penyuluh KB Desa Bonto Tangah, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bonto Tangah, yang kami hormati para undangan yang bersedia menghadiri kegiatan ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi pencegahan stunting di Kecamatan Bontoharu, yakni dalam hal ini di Desa Bonto Tangah. Sesuai dengan wacana bahwa di Desa Bonto Tangah ini akan dilaksanakan 2 kali, 1 kali di pedalaman, 1 kali di luar. Salam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri taulah kita. Mudah-mudahan apa yang dihantarkan kepada kita ini tetap kita dapat bisa melaksanakannya. Olehnya itu saya selaku pemerintah desa sangat berharap kepada khususnya ibu pendamping atau penyuluh KB, kerjasamanya dengan anggota kami di desa, karena ada juga kakinya di bawah itu kalau penyuluh, supir BKBD, Tapi stunting ini tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita capai suatu keberhasilannya bila mana tidak ada kerjasama dari bapak ibu sekalian, khususnya yang diundang ini. Karena apa? Ibulah yang langsung bersentuhan langsung kepada anaknya, Olehnya itu, marilah kita kerjasama. Kami selaku pemerintah, kemudian penyuluh, kemudian ibu-ibu selaku yang memiliki anak dan remaja juga, Tapi ada juga setelah saya kemarin kami mengadakan pertemuan terkait dengan yang stunting itu, memang dari ibunya yang boleh dikata postur keadaan keturunannya memang seperti itu, mau diapa. Ada 2 orang barangkali itu hari setelah kami undang ke sini. Jadi mudah-mudahan ada jalan sebentar bisa disampaikan oleh pemateri terkait dengan bagaimana bisa kami keluar dari stunting itu. Mungkin tidak panjang lebar karena saya stunting, saya kurang tahu juga seperti apa itu stunting dan bagaimana. Mungkin pemateri nantilah yang bisa memberikan gambaran kepada kita semua, terkhusus pada bagaimana kami bisa keluar dari stunting ini. Minimal setelah itu ada pencegahan atau misalnya ada motivasi bagaimana caranya kita untuk bisa terhindar dan tidak masuk lagi di ranah stunting ini. Dan kami berharap kepada ibu sebentar bisa membuka kegiatan kita ini. Mudah-mudahan dengan acara-acara ini ibu-ibu bisa terpacu memperhatikan pola hidup anaknya, pola hidup beliau untuk bisa keluar dari stunting ini.
Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah sambutan dari Bapak Kepala Desa Bontotanga. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid Keluarga Sejahtera sekaligus membuka acara ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bontotanga beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bontotanga. Yang saya hormati para penyuluh PKB dan PLKB serta PPKB dan sub PPKBD yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan kegiatan pencegahan stunting yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan guna hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan kita, yaitu kegiatan pencegahan stunting. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi idola kita sepanjang zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini kali pertama saya hadir di tempat ini, ya. Alhamdulillah saya diundang untuk memberikan sedikit ya apa yang saya tahu tentang stunting kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, di Kecamatan Bontoharu, desa ini baru pertama kali saya kunjungi. Tetapi desa-desa lain seperti yang di Kampung KB itu sudah sering. Ya, makanya tadi saya kira Bontotanga itu belok kanan, ternyata belok kiri. Nah, jadi ini suatu kesyukuran bagi saya karena saya sudah mengenal desa kita itu. Bahwasanya desa Bontotanga itu ada di sini, ya, tidak jauh dari Kampung Kabin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berbicara mengenai stunting, tentu saja kita sudah sering mendengarnya. Ya, apa itu stunting? Ya, saya rasa tidak asing lagi bagi kita. Ya, nah sebentar itu akan dikupas habis ya oleh kami tim dari DP3AP2KB, tetapi tentu saja penguraian daripada permasalahan stunting itu kami lihat dari sisi tumbuh kembang anak yang menjadi fokus kami di BKKBN, ya, karena kita tahu stunting itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Desa, ya. Memang kita harus sinergi, ya. Kita harus sinergi antar semua OPD yang terkait untuk menangani stunting ini. Itu berarti, nah, kita sangat ya dari 265 juta jiwa penduduk kita, ya, seperberapanya itu yang stunting. Nah, itu bisa dibayangkan. Kalau di Sulawesi Selatan kita menempati urutan keempat. Ya, urutan keempat. Nah, ya, maksud saya Sulsel menempati urutan keempat, tetapi di Sulsel Selayar itu menempati urutan ketiga.
Nah, ini kemudian menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat sampai ke Bapak Gubernur juga selalu mendengung-dengungkan tentang stunting ini. Ya, di PKK, ya, di mana saja semua OPD yang terkait itu harus terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan ini. Nah, seperti kita ketahui juga ada yang disebut isi intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Nah, kita di BKKBN itu masuk di intervensi sensitifnya, ya. Kemudian di BKKBN kami dalam menangani stunting itu akan masuk ke kelompok poktan kami, ya. Apa itu yang disebut kelompok poktan? Itu ya, itu yang disebut tribina, ya. Tribina itu apa? Ada yang disebut BKB-nya, ada yang disebut BKR, ada yang disebut BKR. Nah, karena itu kami akan masuk ke pembinaan yang disebut BKB, ya. Nah, tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah sering melakukan kegiatan pertemuan BKB, ya. Nah, kami harapkan adik-adik penyuluh di sini bisa mensosialisasikan kemudian secara berkesinambungan, ya, secara berkesinambungan apa yang disebut BKB emas, ya. Jadi kami di BKKBN ada istilah yang disebut BKB emas, yang mana hal itu ditujukan untuk mengurangi atau mencegah stunting. Nah, apa yang disebut BKB emas itu? Ya, emas itu adalah eliminasi masalah stunting, ya. Jadi BKB yang ada, ya, di kesempatan ini barangkali saya sampaikan, kita tidak akan membentuk BKB. Artinya kita tidak akan membentuk BKB baru, ya. BKB yang ada saja, tetapi kita memberikan materi tentang pengasuhan 1000 HPK, ya. Di BKB emas itu ada beberapa materi yang akan disampaikan kepada sasaran. Nah, sasaran kita apa? Ya. Nah, di situ sasaran kita terutama adalah ibu-ibu hamil, ya, ibu-ibu hamil. Nah, kenapa ibu-ibu hamil? Tentu saja bagaimana dia merawat dan mengasuh, bagaimana merawat dirinya untuk bisa melahirkan dengan sehat, ya. Nah, kemudian yang kedua, itu akan diberikan kepada ibu-ibu yang memiliki bayi berumur 2 tahun, ya, yaitu baduta, ya, istilahnya kami di BKKBN itu, karena di BKKBN ada banyak istilah-istilah, ya, istilahnya ibu baduta, ya, tetapi tidak terfokus kepada ibu. Kadang-kadang juga yang mengasuh anak itu biasanya neneknya, ya, biasanya dititipkan di neneknya. Ya, itu biasanya yang mengasuh itu neneknya. Tentu saja yang datang di BKB itu, ya, keluarga yang mengasuh baduta tersebut, ya. Jadi tidak harus di situ ditekankan pada ibu, tetapi keluarga yang mempunyai baduta, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita juga memberikan yang menjadi sasaran kita di BKKBN itu adalah remaja, ya. Mungkin di sini juga dihadirkan, ya, sasarannya, ya, remaja, tentang bagaimana perilaku kehidupan, penyiapan kehidupan berkeluarga, ya, yang disebut dengan istilah penyiapan kehidupan berkeluarga atau PKBR, ya. Nah, singkatan lagi. Nah,
itu kemudian akan dipaparkan lebih jauh nanti oleh kepala seksi yang menangani kesejahteraan keluarga. Saya kira ini menjadi perhatian bagi kita semua, terutama ibu-ibu sasaran, ya, ibu-ibu sasaran. Saya harapkan bisa kemudian mencerna semua materi-materi yang ada yang akan kami bawakan sebentar untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena kita tahu di selayar ini banyak sekali makanan-makanan bergizi, ya. Tetapi kemudian kenapa banyak yang terpapar stunting? Nah, ya, karena salah satu daripada akibat dari stunting tersebut itu adalah pemenuhan gizi yang tidak seimbang, ya. Sehingga ini sangat menjadi pertanyaan juga di provinsi juga pada saat kami pertemuan itu. Pematerinya bilang, kok selayar bisa banyak yang stunting, padahal penghasil ikan. Nah, sementara kita tahu dari ikan itu banyak sekali gizi yang terkandung untuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya, yaitu omega 3 itu banyak dikandung oleh ikan-ikan laut dalam, ya. Nah, sehingga di BKB ini kami akan berikan pemahaman-pemahaman bagaimana cara kita mengasuh tumbuh kembang anak, ya. Dan itu akan kami lakukan secara terus-menerus, ya. Walaupun bukan di tempat ini, kami ada perpanjangan tangan di sini, yaitu ibu-ibu penyuluh kita, ya. Bapak-bapak penyuluh akan bisa lebih lanjut lagi untuk melakukan sosialisasi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memang kami di BKKBN ini kegiatan stunting itu ada 10 lokus yang akan kami datangi, ya. 10 lokus yang terdiri, yang tersebar di 3 kecamatan. Ya, besok kami akan berkegiatan di desa Bontoborusu. Ya, mudah-mudahan cuaca bersahabat dan kami bisa melakukan tugas kami dengan baik. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya cukupkan saja sambutan saya ini sebagai sambutan pembuka, ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuka acara sosialisasi pencegahan stunting kita pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan saya. Atas segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan-arahan dari Kepala Seksi Ketahanan Keluarga. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang kenal saya? Masih. Tahun 2018, kalau saya tidak salah ingat, saya PKL di sini dari keperawatan. Nanti tahu saya dulu kumbah. Benar kan? Ya, jadi saya menganggap diri saya bukan orang baru kalau di sini. Ya, oke. Bisa saya berdiri? Bisa. Selama ini kita sudah tahu tentang stunting. Ada yang tahu tentang stunting?
Ada? Ada ibu kader BKB? Mana ibu kader BKB? Stunting? Apa itu ibu? Jadi kalau saya misalnya pendek, apa saya masih dibilang stunting? Tidak. Tidak kan? Tidak. Ya. Jadi kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh berbagai faktor ya, sampai dia usia 2 tahun. Karena kalau sudah lewat dari 2 tahun itu tidak bisa dimodifikasi. Mana apa disarian, mana boleh kajur sarian. Dia jangan boleh campak nih. Ya. Nah, jadi itu kondisi gagal tumbuh akibat berbagai faktor. Nah, kemudian kira-kira apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Kira-kira yang real-real saja biasa. Ada katanya yang stunting di sini, ada anak-anak stunting di sini? Ada? Ada balita stunting? Berapa? 2 orang. Balita betul? Ya. Sudah pernah diperiksakan ke puskesmas atau ke dokter atau kemana? Apa pengaruhnya? Apa sebabnya? Pemberian makanan yang tidak teratur dan keseringan makan makanan jadi. Makanan jadi. Itu dari segi gizi. Kalau dari penyakit, ada tidak penyakitnya? Tidak ada. Oke. Ya. Satu anak itu atau kedua-duanya? Keduanya dari faktor gizi. Nah, kalau dari faktor gizi, kira-kira siapa yang kita bisa leadingnya ini? Kalau faktor gizi, kira-kira siapa? Hah? Pengasuh. Pengasuhnya bisa, orang tuanya bisa, keluarganya bisa, ya, termasuk ibu ketuanya, tim penggerak PKK bisa kita masuk di situ, ya. Jadi jangan karena ada satu anak yang misalnya saya punya anak cebului, nah terus dibilang tanggung jawab negeri mana lepas rekan. Bukan cuma kita. Kalau misalnya kita punya anak-anak keseringan makan makanan instan, tolong kita berpikir bagaimana caranya makanan instan itu tidak selalu tersedia di dekatnya. Kalau saya tanya ibu-ibu di sini, penghasilan hasil tanaman-tanaman yang ada di desa Bontotangan ini kira-kira apa yang banyak? Hah? Sayur apa lagi? Ubi-ubi apa? Ada? Buah-buahan. Coba kita masuk di situ. Modifikasi itu tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita supaya itu anak-anak tidak selalu sering mie injak tuh, pasti sering tuh. Nah, coba kita modifikasi tanaman-tanaman yang ada supaya bisa mereka itu tidak larinya ke situ. Nah, jadi kembali ke orang tua lagi, tidak kembali ke pengasuh lagi. Bagaimana berpikir kreatif, mengolah makanan yang ada, ya, supaya itu bisa menjadi menarik. Ya, terkait lagi PKK Ibu ya. Ya, kebetulan saya juga di PKK ini Bu, saya itu dari Pokja 2, PKK Kabupaten. Yang memidagi juga ini BKB. Jadi sekalian misalnya di DP3 membahas tentang kesayangan dan kesejahteraan keluarga, dan di PKK juga seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita berusaha pintar-pintarnya mengolah atau memodifikasi makanan-makanan atau yang ada sumber daya alam yang ada di sekitar kita supaya anak-anak kita tidak terlalu keseringan jajan. Ya. Ini PKK miskin, orang tua miskin. Jadi mari kita membuka pikiran, ya. Nu simpel aja itu stunting. Inja aja intina. Gereja kilar kemarin. Kita cuma perlu tahu apa penyebab dari stunting. Kalau misalnya dia penyebabnya dari penyakit, oke, kita konsul ke dokter. Misalnya yang paling banyak pada anak-anak itu yang bisa menyebabkan dia gagal tumbuh atau kurang pertumbuhan itu adalah penyakit kecacingan. Ya. Kecacingan biasa dikegele tidak diperhatikan, ya. Tapi ketika anak sudah mulai belajar jalan, hati-hati dengan cacing, ya. Nah, mulai mikir karena bone, jaga nih, ya. Seperti itu. Nah, itu kalau dari segi penyakit. Nah, kalau dari segi kekurangan gizi, ya itu coba kita memodifikasi makanan-makanan atau sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan jangan biasakan anak-anak
untuk jajan sembarangan. Kita biasa mana mak karumpo. Ya termasuk saya juga pribadi ya. Termasuk saya, tapi saya usahakan misalnya jajannya hari ini cuma sampai 5.000. Anda menurut saya nggak biar dimasak. Ya. Power of emak-emak. Ya. Nah, power of emak-emak. Sudah emak-emak semua di sini? Ibu-ibu maksudnya emak-emak. Ada teh masih. Kalau begitu power of tante-tante atau anak-anak, ya. Nah, jadi bagaimana pintar-pintarnya kita? Tidak akan terjadi seperti itu kalau kita betul-betul memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita. Ya. Oke, jela-jela bicara panjang lebar latar belakangnya apa, tapi inti daripada stunting adalah seperti itu. Kondisi gagal tumbuh karena berbagai faktor sampai usia 2 tahun. Ibu, setelah kita melaksanakan kegiatan ini, kira-kira apa yang bisa Ibu tangkap dari materi yang kami berikan? Terus kalau bisa, kami juga diberi masukan tentang apa kekurangan misalnya kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini itu bisa menjadi motivasi bagi kami orang tua balita bagaimana mengontrol pemberian gizi untuk anak kami, dan mudah-mudahan kedepannya ada lanjutan dari hasil dari pertemuan ini. Kami berharap kepada Ibu Kabi dan pemberi materi beserta Ibu PL agar supaya kedepannya acara ini bisa dilakukan secara berkesinambungan agar kami senantiasa menambah ilmu-ilmu dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.